Halo guys, selamat datang lagi di M3D ID, gue Marion. Jadi gue udah hampir 3 bulan pakai iPhone 15 Pro Max ini, dan di video kali ini gue pengen sharing ke kalian gimana sih rasanya pakai iPhone 15 Pro Max setelah 3 bulan pemakaian. Karena di luar sana banyak yang bilang isu iPhone 15 itu boros lah, kemudian cepat panas, kemudian banyak bug lah di iOS 17. Tapi apa iya seperti itu? So, ini dia pengalaman gue selama pakai iPhone 15 Pro Max setelah 3 bulan ini. Oke, yang pertama pengen gue review buat kalian itu mengenai body dan desain dari HP ini, gitu ya. Jadi, setelah gue pakai iPhone ini, ya, kurang lebih 3 bulan ini, yang paling kerasa adalah bobot atau berat dari HP ini ya. Jadi jujur dengan bodi titanium yang digunakan ini, itu membuat iPhone 15 Pro Max ini kerasa ringan banget gitu ya. Jadi selain ringan, bodi yang sekarang melengkung, jadi bodinya kan sekarang itu pinggirannya itu curve ya. Jadi ini juga membuat iPhone 15 Pro Max ini itu semakin enak buat digenggam. Dan ini memang kesan pertama yang menurut gue sangat bagus saat gue mulai pakai iPhone 15 Pro Max ini. Kemudian memang dengan bodi titanium ini memang bekas jari yang mungkin biasanya nempel di HP itu sekarang jadi agak jarang. Tapi memang jujur ya, karena tangan gue itu keringatan, jadi kadang memang masih nempel juga. Kemudian walaupun sekarang bodinya itu dari titanium lebih kuat gitu ya, tapi tetap ya gue nggak berani pakai HP ini tanpa casing. Jadi memang sejak awal gue beli HP ini gitu ya, gue langsung pakai casing transparan yang sekarang masih gue pakai dari Lamina. Kemudian untuk layarnya sendiri juga gue udah pakai tempered glass dari Lamina juga biar lebih aman. Oke, kemudian yang pengen gue review berikutnya yaitu bicara soal performa dari iPhone 15 Pro Max ini gitu ya. Jadi gimana kalau kita bicara performa gitu ya. Nah, ini kan HP flagship yang harganya 20 jutaan gitu ya. Jadi selama 3 bulan gue pakai HP ini emang kerasa ngebut banget sih gitu ya. Ini jelas memang karena chipset A17 Pro yang punya 6 core CPU dan 6 core GPU gitu ya. Kemudian RAM-nya sekarang kan itu sudah 8 GB. Jadi dengan spesifikasi sekarang ya, jadi kalau misalnya gue bicara performa ya, sebenarnya kalian nggak perlu raguin lagi ya, udah jelas gitu ya. HP ini mau dipakai untuk main game, ini udah kenceng banget sih gitu ya. Kemudian semua game yang gue mainin, walaupun gue jarang main game ya, jadi game seperti PUBG bisa main di settingan ultra atau smooth 90 fps gitu ya. Pokoknya semua settingan sih udah pasti rata kanan gitu ya. Kemudian main apa ya, Mobile Legends gitu ya, settingan terbaik pun bisa semua. Nah, memang banyak juga yang menguji untuk Genshin Impact, tapi udah pasti sih bisa dilibas rata kanan juga. Cuma emang gue nggak main Genshin, jadi di sini gue mungkin tunjukin PUBG atau Mobile Legends aja. Kemudian kalau dipakai editing gimana? Nah, di sini gue sempat coba-coba editing lah dengan CapCut ya. Udah pasti sih sebenarnya lancar-lancar aja gitu ya. Jadi udah bisa dipastikan kalau kalian emang banyak bikin konten ya, HP ini bisa dibilang paket komplit ya. Jadi kameranya juga oke, performa chipsetnya juga memuaskan. Oke, yang ketiga yang pengen gue review yaitu action button pada iPhone ini gitu ya. Nah, memang seberapa sering sih action button ini terpakai, dan ternyata bagi gue yang penggunaan HP casual aja, biasa aja gitu ya, action button ini nggak terlalu berasa pemanfaatannya, karena dari sejak beli gue itu hanya pakai untuk silent mode, dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Walaupun sebenarnya ini bisa di custom gitu ya, jadi bisa kalian pakai untuk shortcut kamera, untuk foto atau video gitu ya, tapi gue nggak pakai gitu ya. Jadi kalau kalian yang pakai 15 Pro Max ini, kalau kalian pengen action buttonnya itu di custom gitu ya, bisa aja. Tapi kalau kalian yang sudah pakai 15 Pro Max ini dan kemudian kalian sering pakai untuk apa, coba kalian tulis di kolom komentar biar pemanfaatan action button ini juga bisa gue rasakan manfaatnya. Oke, yang keempat, gimana soal kamera di iPhone 15 Pro Max ini ya. Jadi gimana performa kamera iPhone 15 Pro Max ini? Ya, well, kalau kita bicara kamera menurut pemakaian gue ya, jujur dibilang surprise sebenarnya enggak juga, tapi overall gue senang dengan performa iPhone 15 Pro Max ini gitu ya. Walaupun gue sebenarnya dari 12 Pro Max ya, penggunaan sebelumnya yang masih 12 megapiksel, sekarang kan udah kameranya ini udah 48 megapiksel gitu ya.
Tapi buat gue sih mungkin ya tadi gue bilang nggak begitu kerasa, karena gue mungkin karena penggunaannya hanya sebatas untuk bikin foto, bukan bikin foto ya, foto kemudian video untuk diposting di sosial media doang. Jadi efek 48 megapiksel itu nggak begitu terlalu kerasa. Kemudian untuk kamera ini, gue coba deh bahas satu persatu beberapa fitur yang baru yang ada dan sering gue pakai di iPhone 15 Pro Max ini. Jadi yang pertama, fitur telefoto. Nah, ini fitur yang mungkin sedikit sering gue pakai gitu ya, karena bermanfaat banget gitu ya buat gue. Jadi misalnya gue hadir di beberapa acara gitu ya. Nah, ini bermanfaat pas kalau kalian lagi ada acara juga gitu ya, terus kalian mau ngambil foto dari jarak jauh gitu ya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan karena kalian tinggal zoom atau kalian memanfaatkan fitur telefoto yang bisa sampai 5 kali di iPhone 15 Pro Max ini. Kemudian berikutnya di kamera di iPhone 15 Pro Max ini ada fitur portrait mode gitu ya. Dan ini udah yang baru ya di iPhone 15 series gitu ya. Ini fitur yang sebenarnya sama, jarang gue pakai juga, walaupun sekarang fitur terbarunya itu bisa membuat foto biasa menjadi portrait mode gitu ya. Tapi seberapa sering dipakai ya ternyata jarang dipakai juga gitu ya. Tapi nggak tahu kalau kalian yang suka menggunakan portrait mode ini seberapa sering kalian pakai gitu ya. Yang pasti kualitasnya sekarang meningkat dibandingkan dengan seri 14 Pro Series. Oke, berikutnya kalau bicara video, jadi sebenarnya fitur merekam di iPhone 15 Pro Max ini sebenarnya sama aja dengan seri-seri sebelumnya. Cuman yang menarik sekarang iPhone 15 Pro Max ini punya fitur resolusi 4K 60 FPS. Dan pertanyaannya apakah sering dipakai? Jawabannya sama. Sebenarnya jarang juga gue pakai, hanya sesekali. Itu pun gue hanya menggunakan paling mentok ya 4K 30 FPS. Karena udah cukup bagus kualitasnya untuk bikin Reels buat di-post di sosial media. Nah, fitur 4K 60 FPS atau ProRes dari iPhone 15 Pro Max ini, ya mungkin fitur ini akan berguna buat kalian konten kreator yang memang menggunakan HP ini sebagai gear utama. Tapi ada catatannya ya, kalian itu butuh SSD eksternal via USB-C untuk menggunakan fitur ini. Oke, berikutnya yang pengen gue review adalah layar dari iPhone ini gitu ya. Nah, gimana pemakaian setelah 3 bulan gitu ya? Ya sebenarnya sih sama-sama saja gitu ya. Cuman karena memang ya gue itu upgrade dari 12 Pro Max gitu ya. Jadi setelah pakai HP ini itu merasa menjadi lebih smooth gitu ya. Karena gue selalu aktifin fitur 120 Hz gitu ya. Tapi kalau kalian user 13 atau 14 Pro Series, gue rasa nggak akan begitu kerasa kalau upgrade ke 15 Pro Max ini. Sebenarnya yang menarik dari layar 15 Pro Max ini setelah gue pakai gitu ya, lebih ke ukuran layar yang lebih enak dilihat saja sekarang karena bezel HP ini tuh semakin tipis. Jadi kalau kalian pakai HP ini untuk main game atau nonton YouTube, nah berasa lebih enak aja gitu ya. Sisanya ya sama saja sih karena spesifikasi dan kualitas layar yang dipakai dari seri-seri sebelumnya mulai dari 12, 13, dan 14 Pro Series itu juga ternyata sama aja dengan iPhone 15 Pro Max ini. Oke, berikutnya pengen gue review yaitu performa baterai dari iPhone 15 Pro Max ini gitu ya. Jadi HP ini sendiri itu pakai baterai sekarang 4441 mAh gitu ya. Ya sebenarnya nggak begitu signifikan juga dari iPhone 14 Pro Max atau 12 dan 13 Pro Max gitu ya. Tapi soal baterai ya sekarang posisinya itu gue udah pakai dan update mulai dari iOS 17.1 sampai sekarang itu di 17.3.1, dimana sebagian orang itu banyak yang bilang justru lebih boros lah gitu ya. Tapi nggak tahu juga apa yang bilang boros itu pakai iPhone 15 series atau seri di bawahnya. Karena setelah pakai HP ini, jujur gue merasa justru lebih awet banget pada saat gue pakai seharian, karena semenjak iOS 17.2 sampai sekarang 17.3.1 juga gitu ya, terasa lebih
awet gitu ya. Mungkin karena gue juga jarang banget main game di HP ini gitu ya. Jadi kebanyakan gue pakai hanya buat komunikasi, sosial media, email, browsing gitu ya, dengar musik di Spotify, dan mungkin nonton YouTube sesekali gitu ya. Nah, dengan pemakaian yang seperti ini, gue kadang charge full dari rumah gitu ya. Gue berangkat ke kampus jam 8, jam 9 gitu ya, dan pulang kampus jam 4 sampai 5 sore. Nah, baterai di HP ini itu kadang masih kesisa 50 sampai 60%. Kalian bayangin dengan penggunaan yang casual yang tanpa gaming ya, itu hanya memakan baterai 40 sampai 50% gitu ya. Dan jujur ini gue kaget banget ya, 15 Pro Max ini bisa sehemat ini baterainya. Jadi kalau ada yang bilang iPhone 15 Pro Max itu boros baterainya gitu ya, jawabannya tidak, justru lebih hemat. Tapi balik lagi ya, ini user experience berdasarkan aktivitas yang gue jalani. Buat kalian bisa saja berbeda dengan kondisi penggunaan yang berbeda juga. Apalagi kalian para gamers, ya udah pasti baterai HP itu nggak bakalan tahan seharian apapun jenis dan merek HP yang kalian gunakan. Kemudian untuk suhu gimana? Jadi setelah gue pakai selama beberapa bulan ini, selama ini kalau penggunaan casual non gaming menurut gue normal saja, karena kalau kadang terasa panas ya iya gitu ya. Terutama pada saat mungkin kalian lagi pakai untuk merekam, dan gue juga sama pada saat gue pakai untuk merekam gitu ya, 4K gitu ya. Nah, itu kadang HP terasa panas, atau pada saat gue ngecharge HP kadang HP ini itu terasa panas, dan gue rasa ini normal ya, sama saja dengan HP lain. Bahkan sampai sekarang pun ya, baterai health dari HP ini itu masih di angka 100%. Oke, berikutnya gue pengen review terkait USB-C di iPhone 15 Pro Max ini gitu ya. Apakah USB-C membuat perubahan yang berarti? Nah, setelah gue pakai iPhone 15 ini gitu ya dengan USB-C, ini ternyata cukup signifikan ya kegunaannya. Sekarang kalau lowbat udah nggak susah pinjam charger, dan sebaliknya kita udah nggak dianggap eksklusif lagi gitu ya. Karena kadang ada teman yang mau minjam charger nggak bisa karena masih pakai Lightning port gitu ya. Kemudian charger HP ini itu gue nggak beli lagi gitu ya, karena sampai sekarang gue itu bisa ngecas pakai chargernya iPad dan kabel datanya gitu ya. Kabel data yang gue dapat juga bahkan nggak gue pakai sampai sekarang. Kemudian dengan hadirnya USB-C ini sangat membantu gue ya, sebagai pengajar. Kebetulan gue ngajar di kampus ya. HP ini itu bisa langsung terhubung ke LCD proyektor. Jadi pernah ya gue punya pengalaman pas ngajar, iPad gue itu lowbat dan gue switch pakai iPhone 15 Pro Max ini untuk lanjut ngajar gitu ya. Dan seperti biasa tinggal colok converter yang gue pakai di iPad gitu ya, itu bisa dipakai juga di HP ini gitu ya. Jadi tinggal ditancapkan via USB-C dan terhubung ke proyektor. Kemudian USB-C ini juga bisa terhubung dengan perangkat lain seperti SSD eksternal yang bisa dipakai buat kalian memanfaatkan fitur ProRes untuk recording 4K 60 fps dari kamera HP ini. Selain itu juga bisa terhubung dengan beberapa perangkat lain yang penting support atau didukung oleh aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan pada iPhone ini. So, itu pengalaman gue menggunakan 15 Pro Max ini selama beberapa bulan ini gitu ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang berencana upgrade juga ke 15 Pro Max. Gak usah khawatir soal isu baterai boros, cepat panas gitu ya, karena semenjak upgrade di iOS 17.2 dan iOS 17.3.1 sekarang, justru performa iPhone 15 Pro Max ini semakin bagus gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin tanya seputar iPhone 15 Pro Max, atau mungkin ada yang punya pengalaman lain yang belum gue sebutin di video ini, bisa coba deh kalian tulis di kolom komentar ya, review penggunaan kalian selama ini seperti apa. Dan seperti biasa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3DID, karena kita menuju 2000 subscriber sebagai bentuk dukungan buat kita untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Thank you.